Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah dengan NIM terakhir 054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kategori dari karbohidrat, ialah oligosakarida. Nah, di sini kita masuk pada pengertian oligosakarida. Jadi, oligosakarida ialah karbohidrat yang terdiri dari beberapa unit monosakarida yang terikat bersama melalui ikatan glikosidik. Nah, biasanya jumlah unitnya 2-10. Nah, oligosakarida yang paling banyak ditemukan ialah disakarida atau dengan 2 unit monosakarida. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis oligosakarida yang terdapat di alam. Pada tabel tersebut terbagi menjadi dua, yaitu homo dan hetero. Homo terbagi lagi menjadi reduktif dan non-reduktif, begitu pula pada hetero. Reduktif ialah oligosakarida yang memiliki gugus aldehida atau keton bebas sehingga dapat berpartisipasi dalam reaksi reduksi. Sedangkan pada non-reduktif ialah oligosakarida yang tidak memiliki gugus aldehida atau keton bebas sehingga dapat berpartisipasi dalam reaksi reduksi. Hal ini terjadi karena ikatan glikosida yang terbentuk antara dua unit monosakarida yang menghalangi gugus tersebut. Nah, di sini juga terdapat derajat polimerasi yang menunjukkan jumlah unit monosakarida yang terikat bersama dalam molekul oligosakarida. Selanjutnya, pada sifat-sifat gula, sifat yang pertama ialah penampakan dan kelarutannya. Semua gula berwarna putih karena sebelumnya telah dimurnikan, membentuk kristal, larut dalam air karena memiliki gugus hidroksi. Sifat yang kedua yaitu tingkat kemanisan. Semua gula tentunya memberikan rasa manis, hanya saja tingkat kemanisannya yang berbeda-beda. Yang ketiga, hidrolisis. Ketika disakarida dengan air menghasilkan monosakarida, begitu juga dengan polisakarida dengan air akan menghasilkan disakarida dan monosakarida. Sifat yang keempat yaitu pengaruh panas. Gula yang dipanaskan akan membentuk karamel melalui proses karamelisasi. Yang kelima, kemampuan untuk mereduksi atau reducing sugar. Hal ini karena adanya gugus aldehida atau keton yang bebas. Pada tabel tersebut menunjukkan tingkat kemanisan relatif gula. Pada fruktosa dengan kemanisan 170%, gula import hasil hidrolisis dari sukrosa yang menghasilkan glukosa dan fruktosa dengan tingkat kemanisan 130%, sukrosa yang kita dapat temukan pada gula pasir dengan kemanisan 100%, kemudian pada glukosa 75%, maltosa 30%, galaktosa 30%, laktosa 15%. Dapat kita bandingkan bahwa fruktosa dan gula invert memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi daripada sukrosa. Selain itu, pada glukosa, maltosa, galaktosa, dan laktosa memiliki tingkat kemanisan yang lebih rendah daripada sukrosa. Pada tabel tersebut, tingkat kemanisan gula alkohol dapat kita lihat pemanis yang memiliki tingkat kemanisan yang setara dengan sukrosa ialah xilitol dan arabinitol. Xilitol yang berasal dari reaksi hidrogenasi silosa dan arabinitol yang berasal dari hidrogenasi arbinosa. Pada tabel ini, tingkat kemanisan relatif dari pemanis sintetis. Dapat kita lihat sodium siklamat memiliki tingkat kemanisan 15-31 kali lebih tinggi dari sukrosa. Kemudian sakarin 240-350 dan tingkat kemanisan paling tinggi yaitu N1-propoksi 2-amino 4-nitrobenzen dengan tingkat kemanisan 4100 kali lebih tinggi dari sukrosa. Pada tabel ini berdasarkan tingkat kemanisan relatif dari pemanis alami yang berasal dari tumbuhan, dan tingkat kemanisan ini pula berkali-kali lebih tinggi daripada sukrosa. Yang pertama yaitu monelin, berasal dari pulp Dioscorepilum cuminsi dengan tingkat kemanisan 3000. Yang kedua yaitu taumatins, berasal dari buah Tomatococcus danieli dengan tingkat kemanisan 2000. Yang ketiga adalah steviosida yang biasa kita jumpai pada produk gula stevia, berasal dari daun Stevia rebaudiana dengan tingkat kemanisan 300.
Kemudian ada osladin berasal dari Polypodium vulgare dengan tingkat kemanisan 3000. Kemudian ada pilodusin berasal dari Hydrangea macrophylla dengan tingkat kemanisan 200-300. Dan yang terakhir adalah glycyrrhizin berasal dari akar Glycyrrhiza glabra dengan tingkat kemanisan 50. Berikut adalah contoh gambar pemanis yang berasal dari tumbuhan. Yang pertama adalah Dioscorepilum cuminsi, yang kedua adalah buah Tomatococcus danieli, yang ketiga adalah daun Stevia rebaudiana, yang keempat adalah Hydrangea macrophylla. Kita masuk pada struktur oligosakarida, yaitu Trehallosa, merupakan jenis homo-oligosakarida, yaitu memiliki satu jenis monosakarida, yaitu glukosa. Pada struktur ini, dua molekul D-glukosa diikat oleh ikatan alfa-1,1-glukosida. Pada struktur ini tidak memiliki sifat reduksi, dan banyak ditemukan pada industri pangan, contohnya pada pembuatan ragi. Selain itu, ditemukan di alam pada gula darah serangga dan pada jamur. Pada struktur yang kedua, yaitu Coelobios atau Coelobiosa, yang merupakan homo-oligosakarida dengan satu jenis monosakarida, yaitu glukosa. Dua molekul D-glukosa diikatkan oleh ikatan beta-1,4-glukosida. Struktur ini memiliki sifat reduksi. Selanjutnya, struktur isomaltosa merupakan jenis homo-oligosakarida. Isomaltosa ini memiliki gugus yang sama dengan maltosa. Isomaltosa dibentuk oleh dua molekul D-glukosa diikat oleh ikatan alfa-1,6, sedangkan kalau maltosa dia diikat oleh ikatan alfa-1,4. Memiliki sifat reduksi. Isomaltosa ini merupakan hasil karamelisasi glukosa. Selain itu, ia juga merupakan hasil pencernaan starch dan glikogen dalam makanan melalui transglukosida. Pada struktur laktosa merupakan jenis hetero-oligosakarida, yang mana dibentuk lebih dari satu jenis monosakarida, yakni glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa ini biasa ditemukan pada sintesis laktasi pada kelenjar payudara. Laktosa ini dibentuk dari satu molekul D-glukosa dan satu molekul D-galaktosa yang diikat oleh ikatan beta-1,4-glikosida. Nah, laktosa ini memiliki sifat susah larut dalam air dan dia memiliki sifat reduksi. Artinya terikat pada lebih dari satu jenis monosakarida. Nah, dapat kita amati bahwasanya stakiosa ini terbentuk dari dua unit alfa D-galaktosa yang diikat oleh ikatan alfa-1,6, kemudian mengikat lagi pada molekul yang ketiga, yaitu alfa D-glukosa melalui ikatan alfa-1,6. Kemudian terhubung lagi pada molekul yang keempat, yaitu beta D-fruktosa melalui ikatan alfa-1,2. Nah, stakiosa ini dapat kita temukan dalam kacang-kacangan. Manusia yang kekurangan enzim alfa-galaktosidase yang menghidrosis hubungan ini, akibatnya stakiosa tidak tercerna dan mengalami fermentasi oleh bakteri yang ada di usus besar yang melepaskan karbon dioksida, hidrogen, dan metana. Itu sebabnya kacang-kacangan ini terkadang menyebabkan perut kembung. Sampailah kita pada akhir materi pembelajaran ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa oligosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 hingga 10 unit monosakarida yang terikat bersama melalui ikatan glikosidik. Gula oligosakarida memiliki sifat larut dalam air, manis, dan dapat difermentasi oleh mikroorganisme. Tingkat kemanisan gula oligosakarida bervariasi tergantung pada jenis dan panjang rantai molekulnya. Tanaman seperti tebu, jagung yang umumnya dapat kita temukan. Selain itu juga terdapat pada daun
stevia yang menghasilkan pemanis alami yang kaya akan oligosakarida. Struktur molekul oligosakarida yang dapat berupa disakarida, trisakarida, dan atau lebih menentukan sifat fungsionalnya termasuk pengaruh terhadap rasa manis dan manfaat kesehatan. Oligosakarida tidak hanya memberi rasa manis tetapi juga memainkan peran penting dalam kesehatan tubuh kita. Jadi oligosakarida menghubungkan antara alam dan ilmu pengetahuan dalam harmoni yang indah. Sekian, terima kasih.